Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Slamet Riyadi. Kembali saya akan menuturkan kisah 1001 Malam untuk melanjutkan kisah Kamaruzzaman dan Putri Budur, di mana pada kisah sebelumnya diceritakan setelah menjenguk dan mendengar keluhan adik angkatnya Putri Budur, Marzawan segera kembali ke rumah ibunya untuk melewatkan malam di sana. Dan di keesokan harinya, setelah selesai mempersiapkan bekal untuk perjalanannya, dia segera berangkat dan melakukan perjalanan dari kota ke kota dan dari pulau ke pulau selama sebulan penuh. Di mana ketika dia singgah di salah satu kota, dia mendengar rumor yang beredar jika Putri Budur menderita penyakit gila. Kota itu bernama Tairab, di mana ketika dia menelusuri berita itu kepada penduduk setempat, di sana dia juga mendengar bahwa ada seorang pangeran yang bernama Kamaruzzaman, putra dari Raja Syahriman, yang sedang jatuh sakit dan menderita penyakit kegilaan. Setelah mendapat berita tersebut, dia menanyakan kepada penduduk itu nama ibu kota dari pangeran ini, dan diberitahunya bahwa ibu kota itu berada di Pulau Khalidan yang jarak tempuhnya dari sana sejauh sebulan penuh melalui perjalanan laut dan 6 bulan jika melalui perjalanan darat. Maka Marzawan mengambil jalan laut dengan menaiki sebuah kapal yang menuju ke arah Pulau Khalidan, dan mereka berlayar dengan tiupan angin sedang selama sebulan penuh, sampai kemudian mereka sudah memasuki perairan Pulau Khalidan dan berada di pesisir kota. Dan tak akan lama lagi mereka akan memasuki pelabuhan ketika tiba-tiba bertiup angin kencang yang merusakkan vas pada tiang-tiang kapal, sehingga akhirnya tiang layar itu roboh dan jatuh ke laut hingga membuat kapal itu karam. Dan masing-masing awak kapal beserta para penumpang berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan untuk Marzawan sendiri yang sedang terombang-ambing dengan sebuah papan puing dari kapal, terbawa masuk ke arus air laut yang mengalir di bawah istana raja, di mana di sana terdapat bangunan pavilion yang ditinggali oleh Kamaruzzaman. Seperti sudah ditakdirkan, hari itu adalah hari di mana raja memberikan dengar pendapat kepada para tetua kerajaan dan kepala pasukan. Dia duduk dengan kepala putranya yang berada di pangkuannya, sementara seorang kasim mengusir lalat yang berterbangan di sekitar tubuh pangeran yang sedang dalam kondisi terdiam dengan wajah yang makin layu. Dia tidak makan atau minum selama 2 hari, sehingga membuatnya menjadi lebih kurus. Saat itu wazir berdiri di dekat jendela yang menghadap ke laut, di mana konsentrasinya dibuyarkan oleh apa yang terlihat di bawah. Dia mengangkat matanya, dan di bawah dia melihat Marzawan yang berada dalam situasi kritis karena berjuang melawan hempasan ombak. Melihat hal ini, hatinya merasa tergerak untuk menolongnya. Kemudian dia mendekat kepada raja dan berkata kepadanya, "Wahai Paduka Raja, aku memohon izinmu untuk pergi ke pelataran pavilion dan membuka pintu air, agar aku bisa menyelamatkan orang yang hampir tenggelam di laut, untuk membawanya keluar dari bahaya dan menyelamatkannya. Dan semoga dengan sedikit kemurahan hati Paduka, semoga Allah segera mengangkat dan meringankan penderitaan putramu." "Hei wazir," jawab Raja Syahriman, "cukuplah apa yang sudah menimpa anakku gara-gara aku mengikuti saranmu, dan itu semua karenamu. Jadi jika kau mau menyelamatkan orang yang tenggelam ini, tentunya dia akan melihat kondisi putraku dan mengetahui semua masalah kita, sehingga dia akan menari-nari di atas penderitaanku. Tetapi aku bersumpah demi Allah bahwa jika dia datang ke sini dan melihat keadaan putraku, nanti setelah dia keluar dari sini dan berbicara tentang rahasia kami kepada siapa saja, aku pasti akan memotong kepalamu di hadapannya. Karena engkau lah yang menjadi penyebab dari semua malapetaka yang menimpa kami. Ini yang pertama dan terakhir. Sekarang lakukan apa yang kamu mau." Maka wazir bergegas bangkit dan membuka pintu air. Kemudian dia turun ke jalan lintas. Setelah itu dia berjalan 20 langkah dan sampailah dia ke laut, di mana dia melihat Marzawan yang sudah hampir mati. Maka dia segera mengulurkan tangannya dan menariknya ke darat. Dalam keadaan setengah sadar dengan perut yang sudah dipenuhi air, wazir menunggu sampai kemudian dia sadar. Marzawan mengucapkan terima kasih kepada wazir yang sudah menolongnya. Setelah itu dia melepaskan pakaiannya yang basah, dan wazir memberikan kepadanya sebuah setelan baru dan menutupi kepalanya dengan salah satu sorban pelayannya. Setelah itu dia berkata kepadanya,
Aku jadi sarana untuk menyelamatkanmu dari tenggelam. Aku memintamu agar jangan membalasku dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa kita berdua. Apa maksudnya Tuan? Tanya Marzawan. Dan wazir menjawab, kamu sekarang akan naik ke atas, ke ruang pavilion. Dan di sana aku akan melewati para pejabat istana. Jadi, tolonglah kamu diam saja dan jangan banyak bicara. Karena di sana ada Pangeran Kamaruzaman, putra raja. Ketika Marzawan mendengar nama Kamaruzaman, dia akhirnya sadar bahwa dialah pemuda yang dia cari. Tetapi dia lebih memilih untuk berpura-pura tidak tahu dan bertanya kepada wazir, siapa Kamaruzaman? Wazir menjawab, dia adalah putra Raja Syahriman yang saat ini sedang terbaring sakit di depannya. Dia gelisah, dia tidak mau makan dan minum, juga tidak bisa tidur baik siang ataupun malam. Sebenarnya dia itu sudah hampir mati dan kami sudah kehilangan harapan untuk kesembuhannya. Jadi aku memintamu waspadalah, jangan sampai engkau melihat terlalu lama padanya atau ke arah lain kecuali menunduk dan melihat kakimu. Karena jika tidak, engkau bisa saja kehilangan nyawamu, termasuk aku juga. Oh tuanku, kata Marzawan, aku memohon kepadamu demi Allah dan demi segala kebaikanmu, beritahu aku penyebab dari penyakit pemuda ini. Aku tak tahu apa-apa, jawab wazir. Tolong jaga rahasia ini. Jadi 3 tahun lalu ayahnya mendesaknya untuk menikah, tetapi dia menolaknya, di mana raja menjadi gusar lalu memenjarakannya. Dan di keesokan harinya dia meminta raja untuk mencari gadis muda yang di malam sebelumnya dia telah berbaring dengan seorang wanita muda dengan kecantikan yang luar biasa. Dan malam itu mereka bertukar cincin. Tapi kita sendiri tidak tahu maksud dari semua ini. Jadi demi Allah ya anakku, nanti ketika engkau sampai ke pavilion istana, tolonglah aku. Jangan sampai engkau berani menatap keadaan pangeran. Cukup kau memberi salam dan hormat, dan tetaplah menunduk sampai engkau keluar dari pavilion. Karena saat ini hati raja sedang dipenuhi rasa amarah terhadapku. Marzawan hanya mengangguk tanda setuju. Demi Allah, kata Marzawan pada dirinya sendiri, ini dia pemuda yang aku cari. Kemudian dia mengikuti di belakang wazir sampai masuk ke pavilion istana, di mana wazir segera duduk di sebelah kaki raja. Tetapi Marzawan berbalik ke arah Kamaruzaman dan berdiri di hadapannya, lalu menatapnya. Melihat hal ini, wazir serasa jantungnya mau keluar karena ketakutan, dan dia memberi isyarat kepada Marzawan untuk melanjutkan jalan dan pergi keluar. Sedangkan Marzawan dengan bahasa isyarat dia meyakinkan bahwa memang dialah yang dia cari. Kemudian Allahu Akbar, teriak Marzawan, demi zat yang maha pencipta segala makhluk yang telah membentuk dengan sempurna Adam dari tanah. Mendengar ini, Kamaruzaman membuka matanya dan mendengar pidatonya. Dan ketika Marzawan melihatnya sedang mendengarkan kata-katanya, dia mengatakan bait-bait syair berikut. Aku melihatmu penuh dengan nyanyian keluhan dan kerinduan yang menyakitkan, yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mungkinkah cinta yang telah melukaimu? Atau apakah engkau melemparkan tombak yang membuat rusa itu pergi entah kemana? Aku iri dengan pakaian yang dia kenakan, karena dia telah membalut tubuhnya yang lembut dan halus, mengajaknya berbaring bersama. Dan aku iri dengan cangkir yang menyentuh bibir mungilnya, ketika mulut cangkir itu terus-menerus menyentuh keindahan bibirnya. Jangan mengira bahwa tusukan pedang aku bisa mati, atau sekelepatan anak panah bisa begitu saja membunuhku. Karena ketika aku melihatmu pergi pada hari perpisahan kita, mataku menjadi gelap, hingga keluar air mata darah yang deras seperti air hujan. Aku menyekanya dengan tanganku, jari-jariku dipenuhi dengan darah dan warna kemerahannya tetap ada hingga sekarang. Jangan memarahiku karena mencintainya, karena demi cinta itu sendiri aku bersumpah, hatiku merasakan kesedihan, dan demi dia hampir terbelah dua. Aku menangisi seorang yang wajahnya dihiasi dengan kecantikan yang tiada seorang pun menyamainya, baik itu di perbukitan ataupun di daratan. Jangan bunuh dia, meskipun aku mati karena mencintainya. Tetapi tanyakan bagaimana dia yang dengan rela telah menumpahkan darahku dengan sia-sia. Ketika Kamaruzaman mendengar bait-bait ini, hal itu membawa kesegaran dan kesembuhan di hatinya. Kemudian dia menghela nafas dan berkata kepada raja, "Duhai ayahku, biarkan pemuda ini datang dan duduk di sisiku." Raja mendengar dan menuruti permintaan putranya. Dia sangat bersuka cita, meskipun pada awalnya dia sudah berselisih paham dengan Marzawan. Tetapi ketika dia mendengar Kamaruzaman berbicara, amarahnya menghilang. Kemudian raja bangkit dan memberi isyarat kepada Marzawan untuk menyuruhnya duduk di samping putranya dan berkata kepadanya, "Alhamdulillah atas keselamatanmu. Semoga Allah memberkatimu," jawab Marzawan, "dan selamatkan putramu untukmu." Lalu kata raja, "Dari negara manakah engkau?" "Saya dari kepulauan di laut pedalaman, Paduka," jawabnya. "Kerajaan Raja Gayur, penguasa kepulauan dan lautan 7 istana." Kemudian kata sang raja, "Mungkin kedatanganmu membawa berkah untuk anakku."
dan Allah yang mengirimmu untuk menyembuhkannya dari penyakitnya. Insya Allah, kata Marzawan kembali, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian dia beralih ke Kamaruzaman. Dia membisikkan di telinganya di mana raja dan seluruh pejabat istana tak ada yang bisa mendengarnya. Bersenang-senanglah ya tuanku, bersabarlah dan kuatkan dirimu. Adapun wanita muda itu yang membuat menderita seperti ini, jangan tanyakan lagi kondisinya. Engkau menyimpan rahasiamu hingga menderita seperti ini. Sedangkan wanita muda itu yang berani mengatakan rahasianya, mereka mengatakan bahwa dia gila dan sekarang dia dikurung di kamarnya dengan rantai besi di kakinya dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi insya Allah kesembuhan kalian berdua akan berada di tanganku. Ketika Kamaruzaman mendengar ini, hidupnya serasa kembali padanya dan dia bersuka cita atas berita ini. Kemudian dia memberi syarat pada ayahnya untuk membantunya duduk, di mana raja seperti orang yang kebingungan, lalu mengangkatnya dengan dibantu oleh seorang pelayan, mengatur 2 bantal untuk bersandar padanya. Kemudian karena takut terjadi apa-apa pada putranya, dia mengguncangkan sapu tangan agar semua amir dan wazir mundur. Setelah itu dia memberi wewangian dan berkata kepada Marzawan, demi Allah ya anakku, engkau beruntung dan kedatanganmu sudah membawa berkah bagi kesehatan putraku. Setelah itu raja segera meminta makanan kepada pelayan, yang ketika para pelayan membawanya, Marzawan berkata kepada pangeran, ayo makanlah denganku. Maka seketika pangeran mematuhinya dan makan bersamanya. Sementara raja sangat bergembira kepada Marzawan dan berkata, betapa beruntungnya kedatanganmu, hai anakku. Saat dia melihat Kamaruzaman makan, kegembiraannya berlipat ganda dan dia pergi keluar dan memberitahu permaisuri dan orang-orang di istana. Kemudian dia mengumumkan kabar baik tentang kesembuhan pangeran dan meminta agar segera mendekorasi kota, di mana rakyat juga ikut bersuka cita dan menghiasi kota, dan pada hari itu menjadi hari festival yang besar. Marzawan melewatkan malam bersama Kamaruzaman dan raja juga tidur dengan mereka, melebihi kegembiraannya atas kesembuhan putranya. Keesokan paginya, ketika raja telah pergi dan kedua pemuda itu ditinggalkan sendirian, Kamaruzaman menceritakan kepada Marzawan ceritanya dari awal sampai akhir. Setelah itu Marzawan berkata kepadanya, aku tahu gadis muda yang telah membuatmu hingga seperti ini. Namanya adalah Putri Budur dan dia adalah putri Raja Gayur. Kemudian dia menceritakan kepadanya semua yang telah menimpa sang putri dan menceritakan kepadanya bahwa dia adalah kakak angkatnya yang sangat menyayanginya. Kemudian dia mengatakan, apa yang terjadi antara kamu dengan ayahmu juga terjadi padanya dengan ayahnya, dan aku tak meragukan lagi bahwa kau adalah kekasihnya. Bahkan seolah dia itu diciptakan hanya untukmu. Jadi persiapkan tenagamu dan bersabarlah, karena aku akan membawamu menemuinya dan akan bersatukan kalian berdua segera. Marzawan terus menghibur dan menyemangati Kamaruzaman, mendorongnya untuk makan dan minum, menyemangati dia dan menghiburnya dengan syair dan cerita, sampai kehidupan dan kekuatan kembali padanya. Sampai dia terlihat seolah sudah terbebas dari gangguannya. Dia berusaha berdiri untuk pergi ke kamar mandi, maka Marzawan memegang tangannya dan membawanya ke kamar mandi, di mana dia membantu membasuh tubuhnya dan membuatnya bersih. Ketika ayahnya mendengar hal ini, hatinya semakin gembira dan mengadakan jamuan atas kesembuhan putranya. Kemudian Marzawan berkata kepada Kamaruzaman, ketahuilah wahai tuanku, bahwa satu-satunya tujuan perjalanan saya ke sini adalah untuk membebaskan Putri Budur dari masalah yang sedang menimpanya sekarang. Dan aku memikirkan cara bagaimana agar kita bisa mendekatinya, sedangkan ayahmu tidak bisa berpisah denganmu. Jadi aku punya usul, sebaiknya besok tuanku minta izin untuk pergi berburu dengan mengatakan aku ingin menghibur diriku dengan berburu ke gurun dan untuk pergi menikmati alam di udara terbuka, dan aku akan melewatkan malam di sana. Kalau begitu, bawalah sepasang tas pelana yang penuh dengan emas, dan masing-masing dari kita harus membawa kuda cadangan. Jangan mengajak pelayan ataupun budak, karena begitu kita mencapai perbatasan, kita akan pergi. Kamaruzaman sangat bersuka cita atas rencana ini dan berkata, ini kelihatannya rencana yang bagus. Kemudian dia memberanikan diri pergi menemui ayahnya dan meminta izin untuk pergi berburu, mengatakan seperti yang telah diajarkan Marzawan kepadanya. Raja setuju dan berkata, wahai anakku, semoga kalian diberkahi oleh Allah yang telah memulihkan kesehatanmu melalui perantara pemuda itu. Aku tidak akan memaksamu, tetapi sebaiknya kalian menginap tidak lebih dari 1 malam di padang gurun dan segera kembali ke istana besoknya. Karena seperti kamu tahu bahwa hidupku tak akan berguna tanpamu, dan memang aku masih belum begitu yakin akan kesembuhanmu. Kemudian raja menyuruh pelayan mempersiapkan perbekalan untuk pangeran dan Marzawan untuk berburu.
yang meminta mereka untuk menyiapkan 4 ekor kuda bersama dengan seekor bagal untuk membawa uang dan seekor unta untuk membawa air dan makanan. Dan Kamaruzaman melarang pengawalnya untuk mengikutinya. Ayahnya mengucapkan selamat tinggal padanya dan memeluknya sambil berkata, "Aku memohon kepadamu demi Allah, jangan pergi dariku lebih dari 1 malam, karena aku tidak bisa tidur jika kau jauh dariku." Jawab Kamaruzaman, "Insya Allah aku akan menginap hanya semalam." Kemudian dia berpamitan kepada raja. Setelah itu dia dan Marzawan naik dan membawa bersama mereka bagal dan unta berkuda ke alam terbuka. Mereka hanya berjalan santai pada hari pertama sampai waktu malam menjelang. Kemudian mereka berhenti untuk makan dan minum dan memberi makan binatang mereka agar bisa beristirahat sebentar. Setelah itu mereka kembali mengambil kuda dan bertahan di luar selama 3 hari sampai mereka tiba di sebuah lahan perhutan yang luas. Di sini mereka turun, kemudian Marzawan mengambil unta dan salah satu kuda dan menyembelihnya lalu memotong dagingnya. Kemudian dia mengambil kemeja, celana panjang dan jubah Kamaruzaman. Lalu dia merobek-robeknya, mengolesinya dengan darah dan membuangnya di persimpangan jalan. Kemudian mereka melanjutkan makan dan minum dan berkuda lagi. "Wahai saudaraku," tanya Kamaruzaman, "apa yang telah kau lakukan? Apakah hal itu akan menguntungkan kita?" "Ketahuilah," jawab Marzawan, "ayahmu sejak dia mengetahui bahwa kita telah melewatkan lebih dari 1 malam, dia pasti akan mencarimu dengan mengikuti jejak kita sampai nanti dia akan datang ke sini. Dan ketika dia melihat darah dan pakaianmu yang robek dan berlumuran darah, dia pasti akan mengira bahwa kau telah dibunuh oleh perampok atau dimangsa oleh binatang buas, sehingga dia tidak akan mengharapkan lagi kedatanganmu kembali ke istana. Dan hanya dengan cara ini kita akan bisa mencapai tujuan kita." "Demi Allah," kata Kamaruzaman, "ini adalah ide yang cemerlang. Kamu telah melakukannya dengan baik." Kemudian mereka meneruskan perjalanan siang dan malam, dan Kamaruzaman tak melakukan apapun kecuali hanya menangis dan mengeluh sampai mereka mendekati akhir dari perjalanan mereka. Ketika itu Kamaruzaman yang masih diliputi kesedihan, dan Marzawan mengajaknya berhenti sebentar. Lalu dia berkata kepadanya, "Lihat itu di sana, itulah kepulauan Raja Gayur." Di mana mendengar itu Kamaruzaman bersuka cita dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan dan memeluknya. Mereka memasuki kota dan menginap di sebuah penginapan di mana mereka beristirahat selama 3 hari melepas lelah selama perjalanan. Setelah itu Marzawan membawa Kamaruzaman ke kamar mandi dan memberinya pakaian pedagang dengan tas yang berisi lempengan emas geomantik, 1 set peralatan astrologi dan astrolabe yang terbuat dari perak yang dilapisi dengan emas. Kemudian dia berkata kepadanya, "Pergilah tuanku, dan pergilah ke arah istana. Nanti setelah sampai di sana, berdirilah di depan istana raja dan berserulah, 'Aku ahli astrologi, aku seorang ilmuwan, aku juga seorang tabib yang ahli, dan aku adalah ahli perbintangan yang ulung. Siapa yang akan membutuhkan bantuanku?' Nanti ketika raja mendengar ini, dia akan membawamu menemui putrinya, Putri Budur kekasihmu. Jika semua sesuai dengan rencana, sebaiknya tuanku katakan padanya, 'Beri aku waktu 3 hari, dan jika dia sembuh, maka jadikan dia istriku. Dan jika tidak, maka perlakukan aku sebagaimana orang-orang yang datang sebelumku. Nanti jika dia setuju dengan ini, segera setelah kau memasuki ruangan, maka segera kenalkan dirimu padanya. Nanti begitu dia mengenalmu, kegiliaannya pasti akan berhenti darinya, dan dia akan segera sembuh dalam 1 malam. Lalu minta dia untuk makan dan minum, dan ayahnya Raja Gayur pasti akan bersuka cita atas kesembuhannya, akan segera menikahkan dengannya dan berbagi kerajaan denganmu, sebagaimana isi sayembara yang telah dia umumkan. Dan semoga Allah melindungi perjalananmu dan semua rencanamu. Dan semoga aku melaksanakan dengan baik segala saranmu," balas Kamaruzaman, yang kemudian mengambil peralatan yang sudah disebutkan di atas. Dia berangkat dari penginapan dan berhenti di depan istana Raja Gayur, di mana dia mulai berteriak dan berkata, "Saya adalah seorang ilmuwan, saya ahli dalam bidang astrologi, saya adalah seorang peneliti, aku juga bisa menafsirkan mimpi dan melacak karakter magis yang dengannya harta karun pun bisa ditemukan. Lalu di manakah orang yang membutuhkanku?" Ketika penduduk kota mendengar ini, mereka berbondong-bondong mendatanginya, karena sudah lama mereka tak melihat seorang ahli perbintangan, dan berdiri mengelilinginya. Mereka takjub dengan ketampanan dan keanggunan serta kesimetrisan tubuhnya yang sempurna. Kemudian salah satu dari mereka menyapanya dan berkata,
Demi Allah, wahai pemuda tampan, jangan lemparkan dirimu dalam kebinasaan atas keinginanmu untuk menikahi Putri Budur. Jangan kau lakukan sampai engkau melihat semua kepala yang telah dipenggal. Mereka itu adalah orang-orang yang kehilangan nyawanya karena berusaha sepertimu. Kamaruzaman tak mempedulikan perkataan mereka dan terus berteriak sekeras mungkin. Dia berseru, "Saya adalah seorang tabib, ahli astrologi. Saya seorang peramal yang juga ahli matematika." Dan semua penduduk kota berusaha keras melarangnya melakukan ini. Tetapi dia tidak mengindahkan mereka dan berkata pada dirinya sendiri, "Tak ada yang tahu keinginannya kecuali dia yang merasakan penderitaan yang dia jalani." Dia terus berseru dan mulai menangis lagi dengan suara yang mulai serak berkata, "Saya adalah seorang tabib, saya ahli astrologi, saya adalah ahli perbintangan." Sampai semua penduduk kota berselisih dengannya dan berkata kepadanya, Dasar, kamu hanyalah pemuda yang bodoh dan egois. Sayangi masa mudamu dan tahun-tahun yang lembut dengan ketampanan wajah dan kepandaian ilmumu." Mendengar ungkapan penduduk, dia menangis lebih keras dan terus berkata, "Saya ahli perbintangan, saya ahli matematika. Adakah orang yang mencariku?" Saat dia menangis dan orang-orang terus membujuknya, Raja Gayur mendengar suaranya di antara keributan penduduk kota dan berkata kepada wazirnya, "Turun dan bawa kemari pemuda itu." Maka wazir segera turun dan membawa Kamaruzaman dari tengah-tengah penduduk yang mengerumuinya. Kemudian dia membawanya untuk menghadap raja yang segera dia dan wazir memberi salam dan hormat kepada raja. Ketika raja melihatnya, dia menyuruhnya duduk di sisinya dan berkata kepadanya, "Demi Allah ya anakku, kamu bukanlah seorang ahli perbintangan. Sayangi nyawamu dan jangan mempertaruhkan nyawamu dengan sayembara yang sudah kutetapkan. Karena aku sudah berjanji akan menggal kepala siapa saja yang gagal menyembuhkan putriku dari kelainannya. Tapi barang siapa yang berhasil menyembuhkannya, aku pasti akan menikahkan dengannya. Jadi sebaiknya urungkan niatmu, jangan sampai kecantikan putrimu yang mengelabuimu. Karena demi Allah, jika kamu tidak berhasil menyembuhkannya, pasti aku akan menggal kepalamu." "Aku sudah tahu tentang syarat ini sebelum aku datang kemari," jawab Kamaruzaman, "dan aku siap untuk mematuhinya." Kemudian Raja Gayur membawa salah seorang hakim untuk menjadi saksi dan menyerahkan Kamaruzaman pada seorang Kasim sambil berkata, "Bawalah pemuda ini untuk menemui Putri Budur." Maka Kasim itu memegang tangannya dan membawanya ke sebuah kamar. Tetapi Kamaruzaman mendorongnya dari belakang dan kabur, sementara Kasim itu terus mengejarnya sambil berkata, "Hai pemuda asing, jangan menghancurkan dirimu sendiri. Demi Allah, belum pernah aku melihat seorang tabib yang begitu bersemangat demi kehancurannya sendiri. Engkau tidak tahu musibah apa yang sudah menunggumu." Tetapi Kamaruzaman terus berjalan di depan Kasim. Sampai kemudian Kasim menempatkan Kamaruzaman di balik tirai di depan kamar Putri Budur. Dan pangeran berkata kepadanya, "Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku menyembuhkan sang putri dari sini, atau aku bisa masuk dan menyembuhkannya dari dalam?" Kasim itu kagum dengan kesopanannya dan menjawab, "Ini merupakan kehormatan bagimu agar engkau bisa menyembuhkannya dari sini." Maka Kamaruzaman duduk di balik tirai dan mengeluarkan pena, kertas, dan tempat tinta. Kemudian dia menulis sebagai berikut, "Ini adalah surat dari seorang yang menyiksa hasrat dan nafsunya dalam kesedihan dan kesengsaraan yang menghancurkan. Orang yang sudah putus asa dalam hidupnya dan tak mencari apa-apa selain kematian, yang hatinya berduka, tak ada penghibur atau penolong, yang matanya tak bisa dipejamkan dan tak mempunyai apapun untuk menolongnya keluar dari penderitaan, yang harinya dilewati dalam kobaran api dan malamnya penuh penderitaan. Aku menulis dengan hati yang dikhususkan untukmu karena memikirkanmu, hingga kelopak mataku terluka karena tangisan darahku. Dengan tubuh yang menderita karena cinta, gairah dibalut dengan pakaiannya ramping terbuang sia-sia. Aku memohon kepadamu demi cinta, karena derita telah membuatku resah, tak menyisakan ruang di mana kesabaran mungkin masih ada. Karenanya kasihanilah aku Tuan Putri, tunjukkan kebaikanmu padaku, karena hatiku telah hancur karena cinta dan penderitaan." Penyembuhan hati adalah persatuan dengan yang dicintai dan yang dianiaya oleh dicintanya. Hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Jika salah satu dari kita telah melanggar keyakinan ini, semoga kepalsuan ini digagalkan keinginannya. Tak ada yang lebih baik dari seorang kekasih yang masih setia pada kekasihnya yang kejam. Dari Pangeran Kamaruzaman, putra dari Raja Syahriman, penguasa kerajaan Khalidan. Setelah itu dia memberikan kertas yang sudah dilipat dari balik tirai kepada Putri Budur yang pada awalnya enggan menerima surat itu. Sampai akhirnya dia coba membuka dan membacanya. Hatinya merasa terhibur. Kemudian dari balik tirai Putri Budur menulis, "Dari kekasih yang terganggu dan putus asa."
Dia yang mencinta dan gelisah dalam kerinduan, dari tawanan nafsu teruntuk Kamaruzaman, putra Syahriman yang keindahannya tak tertandingi, mutiara dari Hauris. Ini aku, Putri Budur, putri Raja Gayur. Ketahuilah bahwa ketika malam tiba, aku selalu terjaga, dan siangnya aku putus asa. Tubuhku digerogoti oleh penyakit yang semakin parah karena kerinduan akan cinta, yang dibanjiri oleh air mata, hasrat yang tertawan, keinginan yang terbunuh, gelisah karena kerinduan yang karena ketidakhadirannya membuat hatiku terbakar. Aku tak bisa pejamkan mata, diperbudak oleh cinta yang air matanya tak pernah mengering, karena api di dalam hatiku masih belum padam, dan nyala api kerinduanku tak pernah bisa kesembunyikan. Kata-katamu ada benarnya dan membuat hatiku sedikit lebih tenang. Ya, itu semua karena kau telah membawa cinta dan kerinduanku padamu. Dari semua yang telah aku derita, aku merasa semua kesedihanku ikut terangkat olehmu. Tuhan menjaga orang yang jauh dariku, rahasia cintanya yang kusimpan di banyak negeri dan lautan. Tapi takdir pada akhirnya telah mengubah wajahku menjadi ceria, dan di ambang bumi yang kucinta, ku hanya mampu bersujud. Kemudian dengan cara saling berbalas surat, Kamaruzaman menulis bait-bait berikut. Tanyakan pada suratku apa yang telah ditulis oleh penaku, dan gulungan surat itu akan bercerita padamu tentang gairah dan rasa sakit yang ada di jiwaku. Tanganku diiringi air mata yang berlinang di pipiku, terus menulis keluhan dan kegundahan hatiku di atas kertas dengan pena. Walaupun air mata mengalir di pipiku hingga membanjiri seluruh wajahku, aku akan mengejarnya dengan darahku jika mereka berhenti berputar. Aku kirimkan kembali cincin yang aku ambil saat berada di dekatmu, saat kita berbaring bersama. Jadi kirimkan padaku apa yang kau ambil dariku. Kemudian dia melimpat cincin budur di dalam surat itu dan menyegelnya. Kemudian memberikannya kepada Qasim yang segera memberikan gulungan surat itu kepada sang putri. Kemudian Putri Budur mengambil apa yang diberikan oleh Qasim dan membukanya, di mana ditemukan di dalamnya cincinnya sendiri. Kemudian dia membaca surat itu, dan ketika dia mengerti maksudnya dan tahu bahwa kekasihnya sedang berada di balik tirai, hatinya merasa bersukacita, dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian dia bangkit dan meletakkan kakinya ke dinding. Dengan menjejakkan sekuat tenaga, dia menekannya sampai dia berhasil melepaskan rantai besi itu dari kakinya, lalu pergi. Dia membuka tirai dan mengampaskan dirinya memeluk Kamaruzaman yang telah menahan cinta dan kerinduan padanya. Dia berkata, "Oh pangeran, benarkah ini engkau yang kurindukan? Apakah aku sedang bermimpi? Ataukah ini benar-benar sebuah pertemuan setelah kita berpisah? Terpujilah dia yang menghidupkan kembali cinta kita setelah hampir putus asa rasanya." Ketika Qasim melihat ini, dia berlari menemui Raja Gayur, bersujud di depannya dan berkata, "Oh tuanku, ketahuilah bahwa dia memang benar seorang pangeran dan astrolog yang hebat, karena dia telah berhasil menyembuhkan Tuan Putri meski dilakukan di balik tirai tanpa masuk dan bertatap muka." "Bagaimana bisa?" kata Raja. "Benarkah apa yang kuceritakan ini?" "Oh tuanku," jawab Qasim, "datang dan lihat sendiri bagaimana dia, hingga begitu kuatnya sampai mampu memutuskan rantai besi dan menemui pemuda itu lalu memeluknya." Maka Raja Gayur bangkit dan pergi menemui putrinya, yang ketika dia melihatnya, dia jadi sungkan dan berpaling menutupi wajahnya. Raja bersuka cita atas kesembuhannya dan menciumnya di antara kedua matanya, karena begitu sayangnya kepada putri satu-satunya. Kemudian dia menoleh kepada Kamaruzaman. Dia bertanya siapa dia dan dari mana dia datang. Pangeran Kamaruzaman memperkenalkan nama dan asal-usulnya, bahwa dia adalah putra Raja Syahriman dari negeri Khalidan, dan menceritakan keseluruhan cerita dari awal sampai akhir, di mana Raja Gayur kagum. Kemudian dia memanggil seorang gadis dan menikahkan keduanya. Selain itu dia merintah seluruh rakyatnya untuk menghiasi kota selama 7 hari dan mengadakan pesta jamuan besar. Sementara genderang dipukul dan pembawa berita mengumumkan kabar gembira. Kemudian mereka menyebarkan meja dengan segala macam daging dan memperkenalkan sang putri di hadapan Kamaruzaman, yang memang terlihat masing-masing serupa dari segi ketampanan dan keanggunan serta rasa cintanya. Namun Kamaruzaman meminta izin kepada Raja untuk mengundang Marzawan sebagai ungkapan dan terima kasih atas bantuan kakak angkat sang putri, di mana Marzawan yang telah menjadi sarana penghapus penderitaan dan pertemuan keduanya. Raja mengizinkan, dan Raja yang sangat bersukacita bersyukur atas segala kemurahan Allah yang telah mengirimkan seorang pemuda yang baik dari keturunan seorang raja. Kemudian Kamaruzaman melewati malam pertama berbaring bersamanya malam itu dan menyelesaikan hasrat dan kehendaknya hingga pagi menjelang.
Ketika Kamaruzaman sudah mencapai keinginannya dan tinggal beberapa saat dengan Putri Budur, dia memikirkan tentang ayahnya karena dia melihatnya dalam mimpi. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, apakah seperti ini caramu membalas segala kebaikanku?" Kamaruzaman terbangun di pagi hari dan merasakan gundah atas apa yang dilihat di dalam mimpinya, di mana sang putri menanyainya. Kemudian dia menceritakan mimpinya. Setelah itu mereka berdua menemui Raja Gayur dan menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Kamaruzaman meminta izin untuk pergi ke kerajaan Khalidan. Raja memberi pangeran izin, tetapi sang putri berkata, "Oh ayahku, aku tidak tahan untuk berpisah darinya." Lalu berkata Raja Gayur, "Jika begitu pergilah bersamanya," dan memberinya izin selama setahun penuh dan meminta mereka untuk mengunjunginya sekali setiap tahun. Maka Putri Budur mencium tangannya dan Kamaruzaman melakukan hal yang sama. Setelah itu mereka melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan, melengkapi mereka dengan kuda dan bagal pilihan dan tanduk untuk putrinya, selain keledai dan unta yang syarat dengan peralatan untuk berpergian. Selain itu, Raja juga menyertakan bersama mereka beberapa orang budak dan Kasim untuk mengawal mereka. Ketika hari keberangkatan tiba, Raja menemani mereka ke batas terjauh dari pulau-pulaunya, di mana putrinya Budur berada di dalam tandu. Dia menciumnya dan meluknya disertai derai air mata keduanya. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan memberi isyarat untuk berangkat, dan Raja segera kembali ke ibu kotanya bersama pasukannya. Pangeran dan putri serta pengiring mereka terus berjalan tanpa henti selama 6 bulan penuh, sampai mereka memasuki gerbang kerajaan Khalidan, di mana penduduk kota yang melihat itu terkejut seolah melihat hantu, karena apa yang mereka tak ketahui bahwa Pangeran Kamaruzaman sudah wafat ketika sedang berburu, dan hal itu pula lah yang membuat Raja Syahriman selama setahun ini berduka dan sering mengurung diri di kamarnya. Ketika iring-iringan itu memasuki kota hingga sampai di depan istana, maka pengawal segera melaporkannya kepada wazir, di mana wazir segera menemui Kamaruzaman yang terlihat kaget, lalu segera memeluknya dan bergembira karena selama ini mengira bahwa Kamaruzaman telah tiada. Wazir membawa pangeran dan putri Budur menghadap Raja Syahriman, di mana saat itu Raja sedang bersedih di kamarnya di istana. Segera setelah Raja keluar dan melihat Kamaruzaman, tubuhnya seolah lunglai mau pingsan dan berkata, "Benarkah kau putraku Kamaruzaman?" Kamaruzaman berlari dan memeluk ayahnya sambil berkata, "Benar ayah, maafkan aku jika aku harus melakukan ini untuk menjemput wanita muda yang membuatku menderita selama ini." Raja sangat bersuka cita dan Pangeran Kamaruzaman menarik tangan Putri Budur lalu memperkenalkannya kepada ayahnya. Segera Kamaruzaman duduk di samping ayahnya dan menceritakan seluruh kejadian yang telah berlalu dari awal hingga akhir. Raja Syahriman sangat bersyukur dan meminta wazir untuk menyiapkan jamuan besar dan menghias kota untuk perayaan festival besar-besaran. Setelah beberapa waktu, Raja Syahriman segera mengadakan majelis kenegaraan untuk memperkenalkan sang Putri Budur dan mengangkat putranya untuk menjadi penerus Raja Khalidan. Dan sejak saat itu dia menjadi Raja Kamaruzaman dan hidup bersama Putri Budur dan terus merawat ayahnya Raja Syahriman hingga menemui ajalnya. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai 2 orang putra. Selain itu, setiap setahun sekali mereka akan menjenguk Raja Gayur untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Demikian kisah Kamaruzaman dan Putri Budur. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.